Nah, di sana juga ada program khusus tamu atau calon santri ya, yaitu 11 hari puasa, sebutnya puasa air. Nah, selama 11 hari ini sahur dan bukanya nggak makan, cuma air putih aja. Sahur buka air putih, sahur air putih. Jadi 11 hari puasa air tanpa makan. Persyaratannya peraturan sama kayak yang sebelumnya. Jadi kita minta izin sama beliau bahwa saya akan mengikuti program 11 hari puasa air, saya sebutannya puasa air. Yang kedua, pakaian serba putih, peci putih, koko putih, baju putih. Yang ketiga, bawa perlengkapan mandi, perlengkapan sholat ya. Yang keempat, dilarang banyak mengobrol sesama tamu. Yang kelima, dilarang aktifkan HP. Jadi yang keenam ini, ketika kita ingin mengikuti program 11 hari, kita minta wiridan sama beliau. Biasanya dikasih, tiap orang beda-beda. Ada misalkan wiridannya Bismillahirrahmanirrahim, cuma Bismillah aja, dibacanya dari pagi sampai sore 19.000 kali, dan lanjut dari maghrib sampai subuh 19.000 kali. Ada juga yang dikasih wiridannya baca Quran, jadi satu hari 10 juz ya. Makanya kita begitu ingin mengikuti program 11 hari, kita minta wiridannya apa aja selama di sini gitu. kita minta. Biasanya kalau nggak beliau yang ngasih, kita yang majukan diri minta wiridannya seperti apa gitu. Karena setiap orang takarannya beda-beda. Biasanya usia juga ngaruh ya. Jadi kalau anak-anak muda sih biasanya lebih banyak wiridannya dibanding yang sudah sepuh gitu ya. Kenapa Abu Yahya Mufassir jarang ada videonya atau fotonya? Karena emang beliau nggak mau dikenal, biar Allah saja yang menghendaki. Kalau emang beliau terkenal ya terkenal, tapi beliau nggak mau terkenal. Karena di pesantren beliau tuh nggak ada spanduknya, nggak ada papan namanya gitu di pesantren gitu. Kalau biasanya pesantren apa ada di jalan, kalau beliau nggak ada tunjuk arahnya. Jadi bagi yang pertama kali ke sana, biasanya nanya pesantren Abu Yahya Mufassir, tahu biasanya masyarakat sudah hafal. Karena di sana nggak ada plang, ada petunjuk nama pesantrennya, nggak ada. Karena memang beliau ya ahli tasawuf ya. Beliau nggak mau dikenal orang, tapi tiap harinya banyak orang yang datang, banyak yang bertamu. Biasanya di hari Jumat itu full, tamu membludak ya. Pernah saya waktu itu hari Jumatannya bukan di dalam pesantren tapi di luar ya, di masjid masyarakat sekitar, ingin merasakan Jumatan di sana dan berharap pengen moto gitu kan, pengen moto beliau gitu kan ya, diam lah gitu kan, foto atau video. Begitu saya selesai Jumatan, bubar, yang lain udah bubar semua, jamaah yang lain itu lama banget, jam 1 lebih beliau masih di dalam. Saya tunggu di luar kan karena kesel ya, agak lama. Dan ada orang lain juga dari jauh ya, pengen selfie katanya. Saya bilang, Abu sih biasanya nggak mau difoto ya, karena waktu itu lama nunggunya. Hari saya memutuskan untuk saya tunggu di depan pesantren nyegat gitu kan, udah standby kamera gitu. Orang itu pun sama, ya udahlah kalau gitu kita tunggu di depan pesantren aja. Kita sudah menunggu lama, kok belum keluar juga Abu Yahya ya. Saya tungguin lama itu kan, kok belum lewat juga nih. Tapi pengunjung yang tak banyak berdatangan ke dalam pesantren kan. Karena penasaran, saya coba lihat di rumah beliau, ternyata beliau sudah di rumah sedang melayani tamu kan. Ya Allah alam ya. Jadi saya tunggu dari tadi ya, begitulah cara orang, mungkin saking nggak pengennya beliau diketahui orang gitu ya, kalian bisa foto itu di luar pesantren. Jadi begitu saya masuk ke sana tuh udah antrian udah mengular, karena di hari Jumat itu full tamu dari pagi, bahkan tamu dari luar kota itu, dari luar pulau bahkan sudah ada dari jam 3 subuh, jam setengah 4 pagi udah ada penuh parkiran hari Jumat ya. Bisa ada yang dari Lampung, Palembang, Padang, Medan, Kalimantan, Bogor, Jakarta. Ini udah banyak mobil yang parkir di hari Jumat. Makanya
Kalau teman-teman yang ada waktu, lebih baik berkunjungnya di hari Senin sampai Kamis karena masih agak longgar ya. Tapi kadang juga di hari biasa juga antriannya panjang, cuma tidak sepadat di hari Jumat. Hari weekend juga lumayan padat ya. Kalau saya perhatikan titik bludaknya di hari Jumat. Paling itu aja ya, sekedar berbagi tips atau aturan yang ada di pesantren beliau. Setelah lulus mengikuti program puasa 11 hari, calon santri akan ditempatkan di kamar santri atau kobong yang sebelumnya tinggal di gedung khusus tamu. Setelah usai berpuasa 11 hari tanpa makan, nanti harap lapor ke santri atau bagian dapur agar diberikan makanan berupa buah-buahan yang langsung dipetik dari pohon seperti buah pisang dan buah lainnya yang tersedia di dapur. Setelah mendapatkan kamar, nanti akan diarahkan tanah yang masih kosong untuk bercocok tanam sebagai bekal makan nanti ketika panen tiba. Hari berikutnya dilanjut dengan puasa mentahan, biasanya selama 40 hari. Jenis puasa ini sama halnya seperti puasa pada umumnya, yang sahur dan berbuka dengan makan dan minum. Namun, ada yang berbeda. Puasa mentahan ini, sahur dan berbuka tetap minum. Hanya saja untuk menu makanannya bukan nasi dan lauk pauk, melainkan buah-buahan yang sudah matang dari pohon yang berada di sekitar pesantren. Tidak boleh beli dari luar atau dari warung. Setelah selesai puasa mentahan dilanjut dengan puasa halalan. Puasa ini sama dengan puasa sebelumnya, yaitu puasa mentahan. Hanya saja puasa halalan ini lebih bebas. Sahur dan berbuka dibolehkan dengan makanan yang dimasak, direbus, digoreng, atau dibakar. Sayuran dan sambelan juga boleh. Yang terpenting bukan dari luar, mesti yang tersedia di dalam pesantren. Setelah melewati fase puasa air, puasa mentahan, dan puasa halalan, santri akan diberi tugas puasa lanjutan, yaitu puasa ngomong alias puasa bicara. Maka jangan heran ketika Anda berkunjung ke pesantren, ada santri yang tidak bisa diajak berkomunikasi alias bisu. Mereka sedang berlatih agar tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat. Cukup bicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dengan perbanyak zikir dan ibadah lainnya. Tempat mereka akan dipisah dari santri lainnya, tetapi masih di lingkungan pesantren, tinggal di gubuk-gubuk kecil sendirian alias menyendiri. Latihan berikutnya yaitu uzlah. Santri akan ditempatkan di tengah hutan sendirian. Tersedia gubuk di sana. Tugasnya hanyalah sholat dan berzikir, juga berpuasa tanpa makan dan minum selama berbulan-bulan bagi yang bersedia atau menyanggupinya. Tidak ada paksaan bagi santri. Tujuan hasil menahan lapar dan meninggalkan kecintaan kepada dunia, meninggalkan kebiasaan sehari-hari, mengikuti segala yang diperintahkan, dan meninggalkan segala yang dilarangnya untuk mendapatkan kepuasan batin, kejernihan pikiran, dan terbukanya pintu hati agar mampu menembus ke alam ketuhanan atau ilahiyah. Mereka sejatinya cenderung mencontoh hal Rasulullah di Gua Hiro. Menurut salah seorang tokoh sufi terkenal, Junaid al-Baghdadi, dengan makan dan minum berlebihan bukan saja merusak badan tetapi juga merusak jiwa. Orang yang demikian niscaya tidak akan dapat membedakan antara yang baik dan buruk, terpuji dan tercela, serta lainnya. Maka dari itu, seorang sufi sejati yang memperhatikan ketaatan batin tidaklah ingat lagi tentang makanan, minuman, persetubuhan, dan hal duniawi lainnya, sebab ia telah fana, tenggelam, dan larut dalam ibadah. Semoga kita bisa belajar dan diberikan kesempatan hidup yang lebih lama dan bermakna agar senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, juga selalu menjadikan murid dari hamba-hambamu yang taat. Dalam kitab Fathur Rabbani dikatakan bahwa, ketahuilah orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang mengenalnya. Orang yang tidak mengenalnya mana mungkin mendapatkan petunjuk ke arah Allah. Semua itu dilakukan dengan hati, bukan dengan ucapan, dalam kesendirian, bukan dalam keramaian.